Balik lagi santai aja di atas. Hah? Di atas aja nggak apa. Di Iya nggak apa. di bawah aja lah. Ini bebas mau di mana aja. Anan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Duh, dia selalu nanya pertanyaannya apa. Saya juga nggak tahu pertanyaan apa. Infonya adalah Anan tuh adalah sebagai salah satu tim kreatif di mana nih? Di YouTube tuh. Ini ya, obsesi. Obsesi. Di YouTube-nya Himakom. Apa itu nih, Mang? Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Enggak sih, gue udah tahu. kita juga pernah bahas Himakom tuh waktu itu sama ketuanya kalau nggak salah. Obsesi, apa itu obsesi? Obsesi apa obsesi? Obrolan seputar ilmu komunikasi. Contoh kecil. Apa itu? Tentang apa itu sih? Oh, banyak sih. Ada yang tentang prospek kerja ilmu komunikasi itu kayak gimana. Terus apa ya? Di jurusan ilmu komunikasi itu ada apa aja kayak gitu sih. Tentang ilmu komunikasi aja gitu. Oh, tentang akademisinya ya. Kita bicara tentang akademisi berarti ya. Iya, betul. Di obsesi itu. Iya. Udah berapa episode itu obsesi? 5. Gila, udah banyak banget. Iya, udah 5, tapi yang udah di-upload tuh baru 2. Ih, kenapa yang 3-nya? Enggak layak upload. Jadi tuh sebulan sekali kita uploadnya tuh. Berarti lu punya stok buat 5 bulan. Iya, benar. Aman banget berarti ya. Tapi yakin 5 bulan ke depan YouTube-nya masih bakal ada? Yakin, soalnya bukan hanya ini aja sih, bukan hanya di obsesi aja, tapi ada juga. Jadi sebenarnya setiap minggunya tuh di-upload, cuman beda kelompok tuh. Total ada berapa kelompok? Ada 5. Oh, ada 5. Berarti per minggu ada 4 kelompok yang ke-upload ya berarti ya? Iya, Gitu satu minggu tuh 1 kelompok. Ya satu bulan berarti ada 4 kelompok yang ke-upload ya? Iya. Berarti ada satunya untuk bulan depan gitu aja berarti? Oh gitu. Jadi bagaimana rasanya berada di dalam frame kamera disorotin kasih spotlight gini? Deg-degan sih, soalnya baru pertama kali ya. Hah? Iya gitu? Iya, baru pertama kali kan, biasanya di belakang layar aja tuh. Iya, baru pertama kali. Ya begini rasanya, ngobrol aja, saya mau pengen ngobrol, nggak pengen apa-apa. Apa sih susahnya kita create atau kita create sebuah acara itu susahnya buat Anan sendiri apa? Kereta musiknya. Create kita bikin, kita konsep gitu. Terus Anan kan punya acara kan berarti kan, obsesi. Susahnya apa ketika kita bikin ide atau bikin konsep tentang acara-acara itu? Iya sih, paling bikin ide nih bakal mau bahas apa lagi nih. Nah, terus juga apa ya? Deg-degan tuh takut apa ya? Terkat. Nggak ada cut ya? Iya nggak ada cut. Nggak ada cut, saya nggak pernah nge-cut, nggak pernah apa, jalan aja. Takut ya. Jadi nggak ada. Jadi paling ini sih editing juga kan. Sebenarnya nanti tuh bukan jadi kreatif, tapi jadi ketuanya tuh yang ngontrol kayak gitu. Edan. Berarti kamu membawahi beberapa divisi di kelompok kamu lah ya? Iya. Ada divisi editing, berarti ada di divisi kreatif, divisi apa lagi? Script gitu ya? Iya, kreatif, editor, sama ini sih humas yang ngumpulin talent gitu. Gila. Susah banget sih pasti. Iya, emang susah. Gimana tuh rasanya? Ketika talent nggak bisa deh di hari H. Oh, pernah sih. Tapi nggak pernah dari hari H sih, paling Hamin berapa gitu, Hamin 1. Kan belum tahu nih talentnya siapa. Nah, deg-degan tuh, aduh siapa nih, padahal kan besok mau syuting. Ternyata kan ada. Oh, jadwal syutingmu harus tetap jalan ya? Iya. Kan padahal udah punya stok banyak gitu maksudnya. Tetap harus. Iya, jadi tuh kan ada 5 konten nih. Nah, setiap seminggu tuh, jadi 5 minggu itu tuh harus ada gitu, harus apa namanya? Oh, ada yang baru. Ada yang baru.
Jadi harus konten terus gitu loh. Tiap minggunya. Iya. Jadi harus syuting gitu. Jadi biar nggak mencar-mencar tuh. Jadi biar kayak 5 minggu itu tuh dipadetin gitu. Iya, paham. Waktunya ada anak-anak ya berarti ya. Ada apa ngedumel lu nggak tahu kan? Iya sih bener. Iya barangkali ngedumel kan. Iya. Kadang kayak Barangkali aduh ngedumel. mau istirahat nih malah syuting. Biasanya dumelan terbesar itu datangnya dari editor biasanya. Editor. Iya karena editing dia banyak kan. Iya sih Iya. benar. Saya ada berapa nih? 1, 2, ada 13 editing yang besok harus selesai. Wah. Iya. Belum disentuh masih. Mungkin malam kali, malam. Karena besok mulai start. Karena Anantri adalah apa ya? Adalah guest star terakhir Bebek sih. Oh iya. Saya mau ini maksudnya mau ngedit setelah guest star terakhir. Dari semenjak waktu itu WA-WA. Iya. Itu terakhir hari ini. Baru besok mulai diupload. Ya 13 hari paling uploadnya. Setiap hari. Emang nama YouTube-nya apa tuh? Parkir Channel, punya Parkir Channel. Oh, Parkir Channel. Punya Parkir Channel. Jadi lagi mainan YouTube aja dari kapan gitu. Udah lama itu. Salah satu kenapa mau on frame, sebelumnya saya nggak pernah mau on frame gini nggak mau. Karena kebetulan kita udah 1 tahun. Kita udah 1 tahun, jadi buat appreciate diri sendiri lah tentang kegiatan yang udah berjalan selama 1 tahun. Mulai ngadain podcast kemarin sama beberapa narasumber. Narasumber juga orang-orang sendiri semua sih. Teman-teman, hanya teman-teman yang support aja, teman-teman yang support. Anan gitu. Arif susah diajak podcast. Iya. Arif. Bingung. Oh. Arif. Balik lagi, berarti Anan adalah ketua dari pemimpin atau leader ya. Leader dari kelompok Anan yang tiap minggu berkegiatan syuting kayak gini untuk upload di podcast kan itu. Idenya tuh tiap hari harus diputar terus buat konsep minggu depan gitu ya? Iya, benar. Jadi setiap konten nih selesai konten. Kamu nyaman gak sih kan kalau di sebelahnya ada yang ngerokok nang? Iya, sok aja silakan. Serius? Sok silakan. Saya pengen ngerokok aja oke. Iya. Enggak, kalau nggak boleh, ya saya ngerokok sih. Gimana? Tadi tuh gimana? Susah nggak tiap hari harus ngeluarin ide gitu. Oh iya, jadi Sok terus ini santai. Ya, acara bebas ini. Bebas. Iya bebas. Jadi setiap syuting itu kan biasanya ada evaluasi. Nah di evaluasi itu kan Nama jalan ya evaluasi itu. Hah? Nama jalan yang di situ. Itu evakuasi. Oh. Evakuasi. Iya. Terus. Iya biasanya kan malamnya nih kita tuh rapat. Minggu depan mau membahas apa kayak gitu. Kayak gitu sih. Yang udah kebahas episode perdana banget yang saya yakin itu memerlukan effort yang sangat besar dan energi yang sangat besar untuk episode pertama. Iya tentang ego sama super ego. Jelasin dong, gue nggak tahu ya ego sama super ego apa. Iya. Ego itu apa, super ego itu apa? Gitu. Ego. Kita sekarang ada di obsesi versi yang lain. Ini narasumbernya Anan dan saya yang nanya. Kita ada obsesi yang lain. Obsesi yang lain. Iya obsesi tapi versi yang lain. Ide itu kan ide ya. Ego. Ego Dan super ego kita bicara yang pertama apa? Ego ya. Ego itu kan kemauan kita nih, kemauan kita terhadap sesuatu. Nah, kalau misalkan super egonya itu yang kayak yang menyaring lagi gitu loh, kayak misalkan egonya kita nih pengen beli motor. Nah, tapi kita tuh nggak punya uang gitu loh. Nah, super egonya kita tuh kayak duh gimana nih kita pengen beli motor nih tapi nggak punya uang, gimana nih ya caranya ya? Yaudah deh nanti dulu aja deh beli motornya kayak gitu loh. Terus
uangnya tuh buat beli apa gitu tuh. Ego adalah sebuah keinginan, super ego adalah filterisasi sebuah keinginan itu, berarti ya secara singkatnya. Iya. Berarti kita tidak berbicara tentang egois ya? Enggak, kita bukan bicara tentang egois. egonya ya? Iya. Kalau alter ego pernah dengar? Alter ego? Iya, gue Enggak. pernah dengar alter ego. Apa tuh? Nggak tahu. Enggak tuh, nggak pernah dengar. Berarti ego itu adalah sebuah keinginan. Super ego itu adalah filterisasi dari sebuah keinginan itu. Berarti secara nggak langsung kita tuh harus bisa memilih mana yang penting, mana yang lebih penting. Enggak dong, semua penting menurut saya. Penting, lebih penting, dan sangat penting ya. Iya sih, iya. Bisanya. Iya nggak sih? Benar. Karena saya yakin lah di dunia ini semuanya penting lah menurut versinya masing-masing. Iya benar. Tapi episode kedua tentang apa? Episode kedua tuh tentang apa ya? Toxic kayaknya, tentang toxic. Tentang racun. Iya. Racun. Toxic relationship. Oh wah, bikin gue lu lagi neliti racun dibahas. Tentang toxic relationship. Tentang gimana? Itu tuh toxic relationship tuh kan tentang hubungan yang ada racunnya gitu kan. Gimana ya? Gimana sob? Saya nggak tahu malah. Kan Hubungan yang ada biasanya racun. tuh di setiap hubungan atau di diri kita sendiri tuh apa ya, pernah ngalamin toxic Hubungan itu hubungan maupun hubungan asmara, hubungan pertemanan, hubungan keluarga itu tuh pasti ada toksiknya masing-masing gitu. toksik tuh berarti kita anggap hal yang tidak menyenangkan ya? Iya. Oh. Hal yang tidak menyenangkan. Iya, hal yang tidak menyenangkan. Contohnya apa contohnya? Di dalam pertemanan lah. Dalam pertemanan contohnya apa ya? Kayak misalkan kita nih mau ada kegiatan gitu kan. Iya. Nah, aku tuh bilang, tapi ada temennya juga nih yang ngajakin main gitu. Yeah. Tapi kegiatan ini penting. Aku bilang gini, aku nggak bisa main nih hari ini, minggu depan aja ya. Nah terus temennya ini kayak, apa sih kok kayak ngelarang kita gitu loh, kayak ngelarang kita nggak boleh untuk ikut kegiatan itu. malah harus ikut main. Oh itu toksik. Salah satunya berarti. Salah satunya. Tapi ada juga yang kayak itu temennya gila loh. atau kayak ini lah, kayak ngomongin kita di belakang kali. Iya, Itu termasuk toxic sih. Semuanya sih. Iya. Semua circle pertemanan kalau standarnya adalah semua ngomongin orang di belakang, saya rasa semua sih pasti bukan pernah, pasti bakal melakukan itu, ngomongin orang di belakang. Menurut Bebek ya, menurut Bebek pribadi mungkin semua pertemanan adalah is a fake dan is a toxic aja buat Bebek. Pasti kapanpun waktunya kamu pasti ngomongin si A, si B, si C. Iya sih benar. Terlalu positif atau negatif ya. Kalau itu positif ya sama. Karena setahu saya nggak boleh ngomongin orang walaupun positif. Kenapa tuh? Nggak tahu. Iya. Katanya emang nggak boleh. Kita nggak boleh ngomongin orang. Apalagi orangnya nggak ada. Jadi harus ngomongin di depan gitu. Iya, lebih menarik kita face to face. Karena ada quote salah satu, ini namanya Bim Bim. Semua permasalahan bisa selesai dengan bicara. Bener sih. Tanpa kita harus ya ngomongin di belakang. Mungkin ngomongin di depan tuh lebih apa ya, lebih selesai mungkin permasalahannya kalau kata saya. Terus episode ketiga apa Nan? Episode ketiga tuh tentang apa ya? Lupa ya. Udah tayang berapa episode? Nanti gua cantumin deh link YouTube-nya punya Himakom. Lu subscribe deh. Iya, jangan lupa subscribe, lu nonton. Kalau gua nggak perlu di subscribe, tenang aja, nggak perlu maksa. Saya nggak perlu subscribe. Nah, kita di sini saya mau ngadain challenge nih. Nah, apa tuh? Kamu kan adalah berarti salah satu penggagas dan di dalam satu divisi kamu adalah leadernya dan boleh dikatakan apa ya, punya ide kreatif, punya ide yang lain-lain untuk bikin satu acara menjadi sebuah menarik. Bener nggak sih?
Benar. Oke. Di sini saya mau nantang, bukan nantang, di sini kita mau bikin challenge adalah di waktu yang sesingkat ini kita baru ketemu, kita nggak pernah ngomongin tentang apa isi podcast dan lain-lain. Saya mau bikin challenge, lu konsepin secara cepat dan aplikasikan sekarang juga tentang podcast yang bakal kita jalani nih sekarang. Lu hostnya, lu pilih temanya, ya, dan gue gestarnya. Gimana? Tentang apa ya? Komunikasi aja, tentang apapun sih, bebas. Tentang apa ya? Bebas. Oke? Deg-degan. Udah mulai masuk jebakannya nih. Aduh. Serem. Ya. 2 menit deh waktunya. Sambil kita nunggu, nanti gue sisipin iklan nih, beres dari sini. Nah, oke, we back again. Tadi ada iklan yang masuk, lumayan sponsor. Gimana? Jadi saya punya challenge-nya adalah seorang Anantri, seorang leader dari salah satu konten YouTube, konten kreator. Dia yang nge-proof ide, dia tim kreatifnya, dia adalah penulis skripnya, dia adalah penggagas konsepnya. Enggak juga. Kalau leader kan itu, kalau leader kan membawahi dan dia harus begitu loh. Jadi si Ide dari orang lain. Ide dari orang lain nge-proof. Skrip dari orang lain lo yang nge-proof, kalau lo yang nggak proof kan diganti. Oh gitu iya gitu. benar sih ya. Jadi dia adalah semuanya lah di konten YouTube-nya Himakom yang obsesi. Ya, bener kan? Benar. Sekarang ini adalah obsesi dalam warna yang berbeda, tapi di handle sama orang yang sama. Silakan, Alan. Bukan dulu nih. Iya. So. Oke. Hai, kembali lagi bersama saya di Obsesi, obrolan seputar ilmu komunikasi. Nah, sekarang aku nggak sendirian nih, ditemenin sama Saya bebek rasa apel. sama bebek. Ya. Manggilnya Bebek aja. Bebas. Ya, bebek aja. Bebek gimana, Pak? Ya. Sekarang kita mau ngebahas tentang apa ya? Pengalaman pribadi Bebek itu tentang Komunikasi. bukan komunikasi. Oh, udah tahu. Tentang ini sih, asal mula Bebek tuh suka banget sama musik. Waduh, asal mula suka banget sama musik. Saya nggak pernah tahu kenapa saya suka musik, dan saya rasa musik adalah mood booster ya buat semua orang, saya yakin itu. Cuma kenapa suka banget sama musik dan menjadi pelaku ya? Karena as a player kan gitu, main. Ya mungkin karena dulu keren aja ngelihat pemain drum gitu. Oh. Iya dulu. Keren. Tapi ternyata intinya nggak jadi pemain drum juga. Nggak, jadi awalnya simple. Waktu saya SMP, ada lah mau latihan band kan, keren kan. Jadi anak band tuh keren. Iya sih benar. Alan juga ngeliat tuh kayak wah keren nih, apalagi drummer gitu. Iya, drummer, gitaris gitu. Iya. Tiba-tiba yang punya duit, yang ngebiayain latihan untuk sewa studionya, dia lebih memilih drum. Dan saya sebagai rakyat jelata yang nggak menyumbang apa-apa, nurut aja jadi. Jadi akhirnya saya pegang bass pada saat waktu itu, jadi keterusan aja sampai sekarang gitu. Simple sih. Tapi bisa main drum. Hanya sekedar bisa main drum, main gitar, terus main keyboard. Yang nggak bisa tuh alat tiup sama gesek, belum begitu bisa. Untuk semuanya hanya sekedar bisa gitu. Cuma itu doang, yang lain mah nggak ada. Selain musik nih, ada lagi nggak sih hobinya Bebek tuh?
Hobi? Nggak ada sih. Nggak ada. Dan akhirnya musik sudah bukan menjadi hobi gitu akhirnya. Menjadi sebuah bagian aja, bagian dari kehidupan. Gila ya. Tapi memang ya kadang kapan waktunya saya sekarang udah nggak ngeband lagi karena udah capek, udah bosan. Oh berarti dulu pernah ngeband? Dulu pernah ngeband. Di mana tuh? Di Cirebon pernah, di Bandung pernah, kita di Jakarta juga pernah. Maksudnya bersama teman-teman yang di Bandung juga pernah, bersama teman-teman yang di Jakarta pernah gitu. Long trip juga pernah. Long trip tuh jadi kita dari kafe ke kafe, terus kadang juga iya. dari apa ya, dari kapal ke kapal siar. Kapal? Iya. Wah keren ya. Bisa jalan-jalan nggak sih sekalian jalan-jalan? Ya nilai plusnya itu, terus minusnya duitnya nggak ada ternyata. Oh. Iya, maksudnya pada waktu yang di kapal kan kayak kapal pesiar tapi tidak pesiar banget, jadi hanya kapal penghubung antar pulau. Kalau di Bali ada Nusa Dua gitu, dia harus naik cruise, namanya boating cruise gitu, ngiringin orang makan siang. Ya beres main dari situ, malamnya main lagi, dapat duit, habisnya ya nggak jauh-jauh dari yang ada di situ, alkohol gitu. Di situ nggak ada. Ya cuma pengalaman Iya, doang. Duitnya habisnya karena gitu-gituan doang. Oh, terus sebenarnya ada, cuman emang kayaknya aja gitu. Emang kayaknya ngabisin buat hal-hal begitu. Duitnya ada. Nama bandnya tuh apa tuh? Nggak ada. Nggak ada? Terus gimana kalau misalkan mau manggil gitu orang? Saya punya band tuh satu. Saya punya band tuh satu sampai saat ini, namanya Bintang Tamu Band. Bintang Tamu. Ya, tapi udah pada vakum, anak-anaknya udah pada sibuk ya, udah pada vakum sibuk, nggak tahu bubar nggak tahu enggak, gue juga nggak tahu. Satu lagi saya pernah jadi auditional player, namanya bandnya Prabu, dia band Cirebon yang udah label pada waktu itu gitu. Pada waktu itu jadi saya ngerasa cuma punya band 2 sih. Satu Prabu, satu Bintang Tamu. Selebihnya lebih ke proyekan. Kalau memang ada dulu ada undangan buat wedding, ngontek ke Bebek, saya panggil anak-anak lain main gitu aja. Udah nggak ada sih, nggak ada band-bandan lagi. Emang dari kapan sih adanya bandnya Albert gitu? Bintang Tamu tuh berarti let's say di 2007 kalau nggak salah. Wah udah lumayan lama ya? Iya, di 2007 tiba-tiba dia datang ke rumah. Saya ingat nama vokalisnya Hadi ya. Datang ke rumah tiba-tiba, Bebek ya? Iya betul, pemain bass kan? Iya, ada apa? Ini lagunya tolong ulik, nanti lusa main ya. Gitu. Wah. Iya, akhirnya oke kita ulik, ketemu di studio latihan, sampai akhirnya terus berjalan. Gitu sih prosesnya. Nggak keren 2 hari, 2 hari langsung manggung, nggak keren. 2 hari langsung manggung? Iya, buat main di hari Minggu, let's say datangnya di hari Jumat gitu. Kan nggak keren sama sekali. Tapi keren lah, bagi Anan mah keren. Mungkin bagi Bebek mah yang udah ini kali biasa. Mungkin, karena memang adalah kegiatan yang sangat dekat sekali yang musiknya, jadi tidak terlalu berat. Ya beratnya adalah waktunya terlalu mepet aja. Tapi enggak terlalu. Tapi bisa itu tuh, bisa langsung apal gitu sama 2 hari? Enggak. Jelas enggak, tapi berusaha buat mengingat aja. Jadi 2 hari itu saya manfaatkan untuk ngapalin lagunya, bukan ngapalin chordnya. Pada saat latihan saya baru tahu chord semuanya gitu sih. Yang penting hafal lagu kalau Bebek. Itu tuh lagunya tuh lagu ciptaan sendiri? Sendiri justru yang rada susah. Waduh. Baru dengar memang harus dibawain. Ya ada beberapa lagu orang, tapi yang paling penting kan lagu sendiri. Iya. Dan yang dilakukan adalah ngapalin lagunya sih. Kalau Bebek nih, pernah gak sih kayak nyiptain lagu gitu? Pernah, ada beberapa ciptaan lagu yang di-record juga. Tapi bukan saya yang nyanyi karena suaranya kayak kaleng digeret, lonrang gitu. Tapi kan Bebek yang nyiptain berapa? Iya.
Ada beberapa 10 ya, 7 sampai 10. Wow. Tapi orang-orang yang nyanyi dan hanya untuk kebutuhan pribadi. Oh, Iya. Hanya kebutuhan pribadi aja, maksudnya lebih ke saya harus punya karya, udah gitu. Jadi bukan buat apa ya, kebutuhan profesional apa udah nggak arahnya ke situ. Arahnya udah nggak ke situ. Apa lagi ya? Udah mulai bingung kan? Udah mulai bingung. Jadi gitu guys, iya gue sih keren sih, gue keren. Waktu sesingkat ini dia bisa nge-create sebuah ide dan konsep, dan secara pembawaan dan gestur untuk host sih menarik sih. Keren. Enggak, biasa aja. Oh iya? Enggak aja biasa aja ternyata. Biasa aja. Ternyata biasa aja. Jadi menjadi sebuah konten kreator yang namanya ya, menjadi konten kreator ini ternyata tidak mudah. Iya, betul banget. Tidak mudah, apalagi yang secara konseptual gitu. Apalagi secara konseptual yang memang sangat tidak mudah buat kita bikin sebuah tayangan menjadi menarik. Iya, benar. Dari situlah akhirnya kalau saya pribadi, saya sudah stop berpikir gimana caranya acara itu menarik, karena memang susah. Jadi yang Bebek lakukan adalah tetap record, berkegiatan, hasilnya apa kita upload gitu. Oh. jadi nggak mikirin menarik apa enggaknya, yang penting kita ayo aja dulu gitu. Iya, saya sekarang dari dulu melakukan sesuatu adalah lakukan saja dulu. Outputnya sudah bukan urusan saya. Itu yang dari dulu Bebek lakuin, sampai dengan sekarang sama juga di YouTube. Ya maksudnya kita di satu tahun subscriber kita baru 400 atau 500 gitu. Iya, don't care. Enggak, perak. 400 perak. Iya, maksudnya 500 sekian gitu. Ya enggak jadi masalah dan enggak peduli juga. Yang penting kita bikin gitu. Yang penting kita berkarya, kita bikin karya, kita berkegiatan, dia jadi, udah jadi apa gitu sih. Ya awalnya memang kita pernah 1 bulan atau 2 bulan upload tiap hari. Iya. Dengan 7 konten yang berbeda. Merasakan susahnya jadi dunia broadcasting ya, di TV. Saya harus mikirin 7 konten sendiri. Ada 7 host dan harus nyari 7 narasumber selama 1 minggu. Berarti 1 hari 1 konten? 1 hari 1 konten. Konten yang beda, host yang beda, narasumber yang beda. Saya berhasil bertahan selama 2 bulan. Menyenangkan. Tiap hari otak kita diajak untuk berpikir gimana konsep selanjutnya. Karena satu dan lain hal, akhirnya udah anjir males gitu. Berarti ambisiusnya cuma baru 2 bulan doang? 2 bulan berarti sekitar 60 video ya. Wah, lumayan, udah banyak kan sih segitu mah? 60 video pada saat waktu itu. Iya, 60 video kan, 1 bulan kan 30 hari. Oh iya. Kita upload selama itu. Itu yang editnya gimana Kak? Yang editnya nggak gimana, ngeluh aja. Berarti kayak misalkan satu syuting gitu malamnya harus udah selesai gitu? Wow. Ya ada juga stok-stok yang memang udah pernah kita tag gitu. Tapi belum kita angkat, itu kita mulai naik-naikin. Yang bingung adalah bikin bumper acaranya gitu. Saya harus mikirin bikin 7 bumper acara. Sebenarnya cuma itu doang yang bingung. Dengan kalau isi kontennya mah nggak terlalu sih, yang bingung pada saat editing dan bikin bumper. Editing iya sih. Bumper kayak dulu saya pernah bikin sama Himakom kan acara. Yang mana tuh? Yang waktu live itu, live di Instagram. Kan depannya ada bumper tuh. Yang mana tuh? Apa ya? Kemarin waktu live Instagram, tahun kemarin. Live YouTube di Hari Nasional Wanita Internasional. Yang di Sekre. Kayaknya tahu deh. Kan ada pamflet Himakom yang animasi. Itu saya bikin bumper kayak gitu ya, bikin ada bingung.
Bukan cara bikinnya mah bukan sombong, gampang konsepnya yang bingung. Kadang aku suka bingung. Kalau bentuk bikin grafik-grafik kayak gitu mah nggak susah. Iya menurut saya nggak susah. Menurut ABB. Iya memang nggak susah. Yang susah adalah idenya harus diapain gitu. Emang harus kreatif sih ya kalau orang-orang yang bikin. Iya. Jadi editing itu adalah toolsnya sih sampai kapanpun tidak akan ada perubahan signifikan sih sebetulnya dari software manapun. Yang paling susah adalah ide ini si bahan ini mau kita buat apa. Sebenarnya itu yang susah. Bukan tentang toolsnya. Rencana kapan syuting Obsesi lagi? Udah selesai. Udah selesai semua, udah rampung. Jadi kita tuh bikin cuma 5 konten. Jadi 5 kelompok itu 5 konten. Iya. Gitu. Buat 5 bulan ya berarti. Iya, benar. Keren banget sih. Itu juga. Kenapa kalian tertarik apa memang tuntutan harus buat? Iya. Enggak jujur. Tuntutan ya? Tuntutan. Ini pasti Penny ini sama Sandi udah beres nih. Tapi emang Anan juga pengen nyoba sih. Pengen nyoba kayak buat konten tuh kayak gimana, kayak gitu tuh. Tapi tuh ya tuntutan juga. Sebenarnya banyak tuntutannya daripada bersenang-senangnya kan ya? Iya. Berarti ketika 5 konten sudah selesai, thanks God, gitu, semua selesai gitu. Iya, benar. Anda, Penny sama Sandi, nih, salah satu orang yang mengeluh yang kalian tidak tahu mungkin. Ya kan, Sandi sama Penny yang itu urusannya kan? Iya. Jadi Sandi itu ketua Himakom, Penny adalah wakil ya? Iya, Teh Penny wakil. Penny adalah wakil yang sekarang gantiin Sandi karena Sandi lagi umroh kan nih. Lagi umroh. Iya, Sandi lagi umroh gitu. Jadi mereka merasa tertekan loh kalau itu harus tahu sih. Harus jalan ya berarti ya? Iya, harus jalan. 5 kelompok itu harus jalan? Iya, harus jalan. Oh, iya. Gua punya quick question. Saya punya pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat. Waduh. Ya. Jadi tapi sebentar saya cari dulu. Saya dapat cari itu. Iya. Gua buka Google. Pertanyaannya gampang. Apa ya tentang wanita mungkin? Tentang wanita, berkomunikasi tentang wanita sih. Pertanyaan keren. Nih, gua browsing. Pertama adalah kok rambut cewek bisa rontok banyak tapi nggak botak-botak? Emang iya? Ya nggak tahu. Ini gue sih dari ini. Emang iya? Iya. Kenapa rambut cewek bisa rontok banyak tapi nggak botak-botak? Ya nggak tahu ya. Soalnya aku juga nggak rontoknya nggak banyak banget ah. Mungkin ininya kali sering sampoan kali. Itu sampoan tiap hari ya? Iya, mungkin ada yang tiap hari, ada yang 2 hari sekali, ada yang 3 hari sekali, ada yang malah sih seminggu sekali. Makanya sebulan sekali gitu. Oh mungkin karena sampo berarti ya? Iya. Kedua, kenapa cewek nggak bisa menentukan pilihan semudah cowok? Ini klasik banget, tapi tetap aja belum terpecahkan. Gimana maksudnya? Kenapa cewek nggak bisa menentukan pilihan semudah cowok? Ketika cowok bertanya sama cewek mau makan apa, pasti akan ada perdebatan yang nggak pernah ada ujungnya. Nggak tahu nih, aku mau makan apa? Kira-kira mau makan apa? Soalnya tuh bingung bingung. Jadi nggak kepikiran tuh kayak mau makan apa. Bingung ya, banyak pilihannya tuh soalnya. Tapi kenapa nggak mau jawab sih? Tinggal jawab aja langsung. Jadi tuh nunggu pendapat si cowok tuh. Iya, tapi terus pendapat cowoknya biasanya adalah tidak diterima. Iya, nggak mau itu. Bener. Iya bener. Iya, kayak cowok lu bukan dukun. Cowok lu bukan dukun yang tahu segalanya. Dan ujung-ujungnya itu pasti cewek juga yang memutuskannya tuh. Iya, tapi kita malah dari tadi gitu. Kenapa bisa begitu? Ya bingung gimana ya? Jadi masih belum tahu si cewek juga jauh tuh. Bingung. Oke, ternyata si perempuan juga bingung.
Ini pertanyaan ketiga. Kenapa cewek selalu gampang marah sama cowok? Apalagi kalau cowoknya ketahuan nih ngelakuin sesuatu kesalahan, yakin sih kelar, bakal diungkit seharian. Kalau Anan sih nggak gitu sih, nggak tipe cewek yang kayak gitu. Kalau Anan mah Oh, tidak semua berarti? nggak semua. Kayak oh ya udahlah gitu. Nunggu si cowoknya minta maaf apa enggak juga? Nggak juga sih. Serius? Ya tergantung sih kesalahannya apa dulu. Ya misalkan ngebohong lah, di mana di rumah lagi tidur ternyata doi ngegame atau keluar sama temen-temennya buat main bola gitu. Kalau misalkan Anan mah ya udah mikir positif aja kayak oh ya udah nggak apa-apa gitu. Oh. Nggak apa-apa. Oke. Kenapa cewek mikir kalau cowok bisa baca pikiran mereka? Nggak, iya sih bener. Iya, kenapa? Ya kayak bisa pas aja gitu tuh, Ha. Kayak kok ini sih kok bisaan sih gitu loh. Kayak nebaknya tuh bener tuh. Gimana ya? Apa karena cewek pakai perasaan gitu, selalu mengkait-kaitkan semuanya? Iya kali ya? Nah, jadi mengapa semua menangis? Gitu enggak? Enggak sih, enggak. Jadi ketika si cewek mikirin sesuatu dan menganggap kalau cowoknya bisa mengerti ini nih, mungkin cewek adalah makhluk yang bisa jadi telepati satu sama lain nih. Berarti nggak tahu juga, tapi memang sering kejadian. Aneh ya, aneh. Nggak, lunya aja pakai terlalu perasaan sih. Emang sih kalau cewek tuh kadang makanya tuh perasaan dulu nggak pakai logika tuh. Kayak apa-apa baper, apa-apa. Baru dikasih tahu sama Agnes Monica kan? Apa tuh? Ya cinta ini. Oh iya. Kadang-kadang. Oh iya benar-benar sih benar. Baru dikasih tahu sama Agnes. Kelima, kenapa cewek doyan banget pakai filter Karena di Instagram? biar cantik. Karena biar cantik. Ya tau, biasa rata-rata cewek tuh pengen terlihat cantik. Sesimpel itu. Iya. Kalau aku, tapi nggak tahu kalau misalkan yang lain. Waduh. Berat. Keenam, kenapa cewek selalu jual mahal buat ngajak cowok kencan duluan? Kenapa ya? Ya malu nggak sih? Nggak tahu. Malu lah. Serius? Iyalah, malu masa cewek dulu kayak ayo dong. Misalkan makan gini. Apalagi kayak baru PDKT kayak gitu tuh malu, Masa iya malu? Iya, tapi nggak semua sih. Tapi pengen diajak keluar kan padahal. Pengen. Cuman tuh kadang tuh malu aja buat ngomong. Ini kalau perempuannya malu, laki-lakinya malu, mau sampai kapan mereka keluar? Emang laki-laki juga suka malu gitu. Nggak tahu. Ya, Bohong. Enggak. Oh, berarti nggak semuanya kali ya. Enggak. Saya mah sering banget WhatsApp ke banyak orang. Kamu pasti pernah dapat. Saya mah kalau gabut sering banget WhatsApp ke banyak orang, ngajak keluar, ngajak makan, ngajak ini, ngajak itu. Malu kalau misalkan cewek tuh. Oh, Karena suka malu. gitu ya. Oh, karena malu. Gengsi. Isi gitu. Gengsi. Ketujuh, Anan pernah makeup di mobil nggak? Enggak. Pernah ngeliat orang makeup di mobil? Enggak. Enggak pernah. Kita abaikan. Kenapa cewek jarang banget mau ngomong apa yang sebenarnya mereka rasakan? Kamu kenapa sih? Enggak apa-apa. Kamu kenapa sih? Enggak apa-apa. Ya, gimana ya? Gimana? Ya karena pengen gak diungkapin aja gitu, kayak Tapi nggak pengen diungkapin, tapi sama pengen dimengerti. Iya. Caranya gimana? jadi tuh kayak pokoknya nggak mau tahu caranya, pokoknya dia tuh harus ngerti aku gitu. Tapi nggak tahu. Kan kamu pacarannya sama manusia biasa, bukan paranormal. Mikirnya tuh kayak ya udahlah pasti tahu sendiri gitu. Serius? Iya, ya gimana ya? Enggak, alasannya kenapa nggak mau ngomong tuh? Ya biar tahu sendiri Pas udah tahu sendiri yang kelamaan terus kalian bilang dasar cowok nggak peka. Iya. Iya. Aduh. Emang ribet banget ya? Banget. Kenapa cewek menghabiskan banyak waktu untuk make up tapi akhirnya terlihat seperti nggak make up? Nah, iya bukan kenapa? Iya.
Kenapa? Kenapa tuh? Kenapa ya? Nggak tahu, kamu kan melakukan itu. Kayak wah, pengen makeup nih, kayak yaudah deh, makeup nih udah cantik kayak gitu, terus kayak aduh kayaknya ketebelan deh, kayaknya ketebelan, terus kayaknya gitu deh, menor banget deh, gitu. Kayak suka banyak mikir gitu lah. Jadi akhirnya dihapus lagi. Iya, jadinya ujung-ujungnya ya makeupnya gitu lagi gitu. Kayak nggak make up. Dasar wanita. Kenapa cewek kalau ke kamar kecil selalu rame-rame? Emang iya? Ya minta dianterin kayak minimal atau pakai gitu. Gak berani sendiri kali, takut. Panik dulu. Harus aja tuh. Ya goblok Gak enak soalnya kalau sendiri tuh, mungkin harus ada yang jagain pintu kali. Kan biasanya ada tulisannya, ini buat wanita, ini buat pria gitu. Jagain pintu. Gue gak ngerti sih, enak banget sih. Biar ada temennya aja kali, biar gak kelihatan sendiri. Nih, Anan, barangnya apa aja yang ada di dalam tas? Barangnya? Iya. Ada bedak, lip gloss, lipstick, dompet. Dompet sama handphone penting mana? Penting dompet sih. Daripada handphone ya? Soalnya kalau misalkan kita kemana-mana gitu nggak ada dompet, nah biasanya kan dompet tuh isinya kan uang, ada apa kan? Repot gitu. Saya dompetnya udah jadi peci kopiah, ada isinya. Oke, kenapa cewek banyak menghabiskan waktu di kamar mandi? Ini dulu sih, make up dulu, dandan dulu. Kadang tuh biasanya kayak gitu kalau cewek tuh. Kan beres mandi, make upnya di dalam. Beres mandi. Pada mandi, kenapa cewek menghabiskan banyak waktu untuk mandi? Gitu? Apakah beroverthinking dulu, ngebayang? Apakah mikirin gerakannya gimana lagi? Apakah mikirin nyanyinya lagu apa? Gitu? Enggak sih, kalau misalkan mah cepet cepet banget. Apa arti aku nggak apa-apa yang sebenarnya di benak cewek? Aku nggak apa-apa. Sebenarnya ada apa-apanya. Ya, apa artinya gitu? Kenapa harus mengucapkan hal itu? Ya, yang kayak tadi pengen dimengerti kali. Cuma itu doang. Itu kamu tangan. Oke. Horoskopnya apa? Zodiaknya? Hah? Zodiaknya apa? Taurus? Iya. Kita bacain Taurus. Tuh, jadi gitu, lu nggak perlu nanya konsep. Taurus, gue bacain, gue sih lagi baca dari sini. Zodiak Taurus berasal dari konstelasi rasi bintang Taurus. Zodiak ini memiliki elemen tanah dan simbol zodiak Taurus adalah banteng atau sapi jantan. Orang yang lahir pada tanggal 20 April sampai 20 Mei memiliki zodiak Taurus. Cinta. Ini buat yang single. Semakin mendekati bulanmu, kamu akan mendapatkan diri berada di awal cerita cinta yang baru. Jangan tolak gelombang yang masuk. Kali ini jalani dan ikuti saja arusnya. Iya, apa kamu bukan single? Ada sih, lagi deket. Single berarti? Belum komit? Komit, udah sih. Oh berarti pacar, bukan lagi deket. Iya sih. Oke, pacar, kita ganti. Jangan sampai salah fokus karena satu hal tidak baik terjadi dalam hidupmu. Bukan berarti kamu manusia paling malang atau sial di dunia. Jangan lupa kamu punya pasangan yang ekstra sabar dan selalu siap mendengarkan juga mendukungmu. Iya gitu? Bisa sih. Bisa. Money. Pertimbangkan tujuan jangka panjang daripada sekedar goals pendek untuk rencana investasimu. Jangan berpikir hidup hanya untuk saat ini saja. Perlu kamu siapkan dana darurat di saat situasi tak terbayangkan terjadi. Nabung, suruh nabung. Berapa aja lah nabungnya. Amin. Friendship, hati-hati dengan caramu menyampaikan pendapat. Pernyataanmu mungkin saja menyinggung temanmu. Belajar untuk lebih peka lagi di saat sektor komunikasimu kurang baik minggu ini. Karena juga orang suka mikir sih kalau misalkan habis main gitu kan kayak, aduh, ada nggak sih kata-kata yang salah gitu? Oh iya? Iya. Pemikir juga ya? Hah? Pemikir juga ya? Tapi lu percaya gak sih zodiak? Enggak. Soalnya kadang apa ya? Itu kan kayak cuma ramalan aja. Ramalan juga kan itu nggak tahu bener nggak tahu. Mungkin kalau iya bener itu hanya kebetulan. Serius? Iya, kalau mungkin kayak gitu. Iya sih sama. Saya nggak percaya zodiak. Saya percaya beton.
Klik spasi button saudara-saudara. Apa itu betul apa? Abaikan. Anjir. Tapi lo emang gak percaya zodiak berarti ya? Iya, nggak percaya. Eh, Nggak percaya. Tapi yang tadi diomongin bener juga. Ada sih yang benernya, cuman itu emang kebetulan sih mikirnya. Oh, sebenarnya kebetulan aja doang berarti. Nggak sampai percaya. Ya kalau percaya 100% sih konyol sih. Iya. Tapi kadang kan, iya juga ya gitu nggak sih? Waktu pas dulu emang sempet mikirnya kayak percaya sih sama zodiak kayak gitu. Nah, cuman emang ada kayak kok ini kok kayak nggak cocok sih, kayak nggak cocok sih, kayak nggak lah. Oke. Dulu waktu pas kecil kan sih. Anantri, makasih banyak buat Ya, waktunya. Thank you ya, so much. Thank terima you so kasih much juga. buat datang. Nanti gua cantumin link YouTube Himakom. Subscribe, Lu harus subscribe, lu harus share, like juga, ya komen. Gitu. komen. Pokoknya lu harus. Makasih banyak waktunya. Ya. Jadi ini adalah bukan episode terakhir. Finish semua. Kebetulan dia kamu terakhir ketika gua mau podcast. Finish semua sih akhirnya semuanya. Berarti tuh baru lah berarti. Untuk inframe baru. Saya dari dulu nggak mau inframe. Oh. Dari dulu nggak mau inframe. Jadi saya baru di sini. Thank you. Iya. Buat yang di rumah juga makasih banyak. Kalau lu mau subscribe, lu subscribe, nggak usah juga nggak perlu, nggak apa-apa. Kalau lu pikir nih konten ada positifnya, lu share yang banyak nih. Share. Lu harus share yang banyak. Tapi kalau nggak ada ya udah nggak usah. Kenapa kayak begitu? Pasrah banget. Bukan pasrah, ngapain maksa-maksa orang? Oh iya sih benar. Terserah mereka aja. Mau Terserah. ngapain bebas. Oke, bye. See you. Ya, dah.